Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi ya bersama Ustazah di pembelajaran tematik. Hari ini kita masuk di subtema 2 ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Nah, kalau melihat gambar yang ada pada slide, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Ya, betul sekali. Kita akan belajar tentang dongeng ya. Nah, apa yang harus kita ketahui dari dongeng pada pembelajaran kali ini yaitu tokohnya, sifat dan karakter tokohnya, dan pesan moral yang terkandung di dalam dongeng. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, pastinya anak-anakku sekalian sudah mengetahui tata cara berdoa yang baik dan benar, yaitu mengangkat tangan, menundukkan kepala, dan berdoa dengan khusyuk. Oke, berdoa bisa dimulai. Iya, berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan siswa dapat menuliskan nama dan sifat para tokoh yang ada dalam sebuah dongeng dengan teliti. Yang kedua, siswa dapat menemukan sikap baik dan atau pembelajaran yang dapat ditiru dalam sebuah dongeng dengan teliti. Dan yang ketiga, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita berbantuan gambar dengan menggunakan bahasa sendiri secara mandiri. Jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran kita hari ini yang ini akan kita capai. Oke. Baik. Nah, untuk pembelajaran pertama yaitu kita akan membaca dulu ya satu contoh dongeng yang berjudul Caca yang Rendah Hati. Oke, Ustazah akan bantu membacakannya ya. Tolong disimak baik-baik. Suatu pagi, semua hewan sudah berkumpul di taman untuk menyaksikan adu kecepatan antara Caca si capung dan Petra si burung pipit. Petra, tunjukkan kepada si capung kecil itu bahwa kita para burung lebih hebat dari mereka. Kamu harus memenangkan pertandingan ini, ucap seekor beo. Tenang saja Beo, aku akan mengalahkan hewan kecil itu dengan satu kepakan sayap, jawab Petra. Caca hanya diam mendengar ejekan dari Petra. Caca sabar dan tidak marah. Teman-teman Caca berusaha menghibur Caca agar tidak patah semangat. Semangat Caca, kamu hanya perlu terbang hingga garis akhir. Terbanglah dengan hati-hati ya, ucap seekor kumbang. Pertandingan pun dimulai. Caca dan Petra harus terbang mengelilingi kebun anggur di taman. Hewan yang tiba di garis akhir lebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Petra mengepakkan sayapnya dengan cepat dan berhasil mendahului Caca. Caca pun tertinggal cukup jauh di belakang Petra. Walaupun demikian, Caca tidak menyerah. Ia tetap mengepakkan sayapnya dan berusaha terbang mengejar ketinggalan. Caca terbang dengan cepat tetapi tetap dengan hati-hati. Saat mendekati garis akhir, Petra semakin mempercepat kepakan sayapnya. Namun, Petra menjadi panik saat melihat ada batang tanaman anggur yang menjalar di depannya. Petra tidak bisa berhenti karena terbang terlalu cepat. Ia menabrak cabang tersebut hingga terjatuh di atas tumpukan cabang tanaman anggur. Sayap Petra tersangkut hingga tak bisa keluar.
Melihat kejadian tersebut, Caca pun berhenti dan menolong Petra melepaskan sayapnya yang tersangkut. Hewan-hewan yang menyaksikan pertandingan itu merasa kagum dengan sikap Caca. Walaupun sudah diejek oleh Petra, Caca masih mau menolongnya. Setelah bebas, Petra berterima kasih sambil menunduk malu. Ia menyesal karena telah meremehkan Caca. Akhirnya, Caca dan Petra terbang bersama-sama ke garis akhir. Mereka pun disambut tepuk tangan yang meriah dari teman-teman mereka. Nah, ini dia ya, satu contoh dongeng yang berjudul Caca yang Rendah Hati. Oke, apa sih tugas kita dari dongeng ini? Yuk kita lihat. Nah, latihannya yang pertama, siapa saja tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Dan yang kedua, tuliskan sifat setiap tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Ya, jadi ada 2 nomor soalnya untuk dongeng yang pertama. Semangat ya, karena pembelajaran kali ini kita akan belajar 2 dongeng. Ada 3 dongeng atau ada berapa ya? Kita lihat. Pokoknya kali ini kita akan belajar mendongeng. Namun kepada anak-anakku sekalian, jangan ada yang tidur ya. Jangan karena ustazah membacakan dongeng lantas anak-anakku sekalian tidur ya. Jangan ya. Oke. Nah, kita pindah ya di dongeng yang kedua. Nah, dongeng yang kedua itu berjudul Kekompakan Semut. Ustazah bantu baca lagi ya. Di tepi hutan tinggallah sekelompok semut merah. Setiap pagi, semut-semut pergi ke hutan bersama-sama. Mereka mencari buah-buahan untuk persediaan makanan mereka. Semut-semut berjalan ke hutan dengan membentuk barisan. Mereka berbaris dengan teratur sesuai arahan pemimpin kelompok mereka. Teman-teman, nanti di depan kita belok kiri ya. Ingatkan teman-teman di belakang kalian, ucap ketua semut. Semut-semut pun menyampaikan pesan ketua semut kepada teman-teman yang berbaris di belakangnya. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah cabang pohon jatuh. Ranting pohon itu menimpa beberapa semut dalam barisan. Barisan semut pun menjadi terputus karena ranting pohon. "Tolong, tolong aku!" teriak seekor semut yang tertimpa ranting pohon. Mendengar ada temannya yang meminta tolong, seekor semut mengirimkan pesan kepada ketua semut untuk berhenti. Dia menyampaikan pesan itu secara berantai melalui teman-teman di depannya. Setelah menerima pesan dari anggota kelompoknya, ketua semut menghentikan perjalanan mereka. "Ada teman kita yang tertimpa ranting pohon. Ayo kita bersama-sama menolong teman kita." Sebagian bertugas mengangkat ranting pohon, sebagian lagi bertugas menarik keluar semut yang terjepit. "Apa kalian sudah mengerti?" ucap ketua semut lagi. "Mengerti ketua," jawab semut-semut kompak. Semut-semut itu pun membagi kelompok mereka menjadi 2 kelompok. Mereka menuruti aba-aba dari sang ketua semut. Semut-semut bekerja sama mengangkat ranting pohon dan menyelamatkan teman mereka. Walaupun berat, para semut tidak menyerah. Teman mereka yang tertimpa pun akhirnya dapat diselamatkan. "Terima kasih teman-teman," ucap semut yang tertimpa ranting pohon tadi. "Terima kasih juga ketua," ucap semut itu lagi. "Sama-sama, sebagai kelompok kita harus selalu tolong menolong. Sekarang ayo bentuk barisan lagi, kita lanjutkan perjalanan kita," jawab ketua semut. Nah, untuk dongeng yang kedua dengan judul Kekompakan Semut itu tadi ya ceritanya. Wah, bagaimana? Bagus ya dongengnya. Nah, terus kira-kira latihannya apa ya untuk dongeng yang ini? Coba kita lihat latihannya yang pertama. Apa judul dongeng yang telah dibacakan oleh gurumu? Yang kedua, sikap baik apakah yang dapat ditiru dari dongeng tersebut? Jadi ada 2 soal lagi ya untuk dongeng yang kedua.
Semuanya mudah. Tentunya anak-anakku sekalian pasti bisa mengerjakannya, ya. Oke. Semangat, tetap semangat ya. Nah, sekarang ayo menulis. Oke. Ada sebuah dongeng yang bercerita tentang asal-usul digunakannya kerbau untuk membajak sawah. Judul dongeng tersebut adalah Kerbau Pembajak. Dongeng tersebut mengisahkan tentang 2 ekor kerbau yang menolong seorang petani membajak sawah. Wah, ini apa ya? Kok ada judul dongeng? Coba kita lihat. Wah, ternyata judul dongeng yang tadi itu digambarkan melalui sebuah gambar seperti yang ada pada slide. Jadi cerita tentang kerbau pembajak itu tidak dituliskan seperti dongeng-dongeng sebelumnya ya. Nah, tugasnya kita sekarang yaitu membuat sebuah cerita berdasarkan gambar. Minggu lalu sepertinya kita sudah melakukannya ya. Jadi pastinya anak-anakku sekalian sudah mahir ya, sudah pintar dalam membuat cerita dengan melihat sebuah gambar. Oke. Sekarang yuk kita sama-sama menulis dan mengarang cerita dari gambar ini. Disimak baik-baik ya. Ayo kita mengarang bersama-sama. Ya, pada suatu hari ada seorang petani yang sedang membajak sawahnya seorang diri dengan bermodalkan cangkul kecil. Kemudian, sepertinya petani itu kelelahan. Akhirnya petani itu memutuskan untuk duduk sejenak beristirahat di pinggir sawah. Nah, ternyata di ujung sawahnya ada 2 ekor kerbau yang sedang memperhatikannya, ya. Nah, kemudian 2 ekor kerbau ini menghampiri petani tersebut. Sepertinya 2 ekor kerbau ini tahu kalau petani ini sedang membutuhkan bantuan. Akhirnya 2 ekor kerbau ini menawarkan bantuan kepada petani. Wah, petani sangat senang ya. Petani sangat senang karena akan dibantu oleh 2 kerbau membajak sawahnya. Akhirnya petani dan 2 ekor kerbau bekerja sama membajak sawah dan pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Nah, kira-kira begitu ya kalau kita mengarang sebuah cerita ya. Pokoknya dalam mengarang sebuah cerita kita tidak boleh takut salah ya nak ya. Kita keluarkan saja apa yang ada di pemikiran kita ya. Pokoknya tidak ada yang salah ya. Oke, nah tugasnya sekarang anak-anakku sekalian menuliskan kembali isi cerita tentang kerbau pembajak ya. Yang tadi sudah memperhatikan dengan seksama penjelasan ustazah, pastinya bisa ya. Pastinya bisa dalam mengarang cerita. Oke, jadi ada 3 ya tugasnya tadi ya. Yang pertama, di dongeng yang pertama ada 2 soal. Kemudian di dongeng yang kedua juga ada 2 soal. Dan tugas yang ketiga adalah menuliskan kembali isi cerita tentang kerbau pembajak. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi ya pembelajaran kita. Nah, coba kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kita tadi belajar tentang dongeng. Nah, kesimpulannya itu dalam dongeng tentunya terdapat tokoh ya. Tentunya terdapat tokoh. Kemudian di dalam dongeng juga tentunya terdapat sifat dan karakter dari para tokoh yang tentunya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang jahat, ada yang baik juga ya.
Itu adalah sifat dan karakter tokoh. Dan yang ketiga yang ada pada dongeng yang kita pelajari tadi yaitu pesan moral ya, pesan moral yang ada dalam tokoh. Oke, itu dia 3 kesimpulan kita hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa ya. Berdoa setelah belajar ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bernilai pahala dan berkah untuk kita ya. Oke anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan mengucapkan astagfirullah 3 kali. Oke, syukran ya untuk anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke ustazah ya. Bisa di GC, bisa juga japri ke WA-nya ustazah. Syukran ya, sampai berjumpa kembali dengan ustazah di pembelajaran tematik selanjutnya. Ustazah akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.